Nah, di bawah Pak Mahathir maupun Pak Badawi, urusan tenaga kerja Indonesia ini menjadi ganjalan dalam proses hubungan bilateral antara kedua negara. Sebenarnya Anda melihat harusnya seperti apa dalam konteks hubungan tenaga kerja? Kerana TKI ini kita harus lihat sejarahnya. Ya, Malaysia Indonesia ini hubungannya itu cukup akrab. Tapi penyiksaannya juga cukup kuat. Ya, saya benar. Ini kerana keangkuhan, ini arrogance of power. Saya bilang cara terbuka, dan Pak Najib, Wakil Perdana Menteri, menuduh saya anti nasional kerana dia kata saya mendukung, saya membela TKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Saya umpamanya melaksanakan projek KLIA, airport baru, lapangan terbang baru Kuala Lumpur. Itu sampai seluruhnya tenaga kerja Indonesia. Semasa kita memerlukan, kita minta pertolongan. Kalaupun kita tidak perlukan, kita jangan apa-apakan. Orang ini manusia, bukan separuh hamba. Dan sebab itu saya mengambil satu pendirian yang keras di sini dan juga di Kuala Lumpur. Ini bukan cara manusia bertamadun, bukan sekadar dengan jiran, dengan sesiapa juga. Tapi kalau kemudian masih saja berlangsung penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia, pemukulan oleh polisi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apa pandangan orang-orang Malaysia terhadap orang Indonesia? Sebagian besar Malaysia itu tidak tahu sebab media di Malaysia itu menutup semua keaiban yang dilakukan oleh polisi. Kalau ada dilaporkan sedikit sekali. Jadi kita, keadilan dan juga isteri saya Azizah di parlimen mendedahkan cara terbuka hal ini. Ini isu angkuh dan isu korupsi. Dan sebab itu kita bertanggungjawab bukan saja di sini, tapi kami di Malaysia sebahagian elemen yang sedar dalam masyarakat untuk mengemukakan hal ini secara terang dan menuntut perubahan. Dan yang pentingnya ini soal kemanusiaan. Manusia tidak boleh dianggap dan dilayan seperti hamba. Dan ini yang saya anggap satu keterlaluan dan kebiadaban yang dilakukan oleh beberapa kerat. Jadi ini komitmen, satu hari kalau Anda jadi Perdana Menteri dan masih ada penyiksaan, saya akan putar ini berulang-ulang. Silakan. Baik, Anda masih punya banyak teman di sini ya? Ya, banyak sekali. Nah, bagaimana laki dan wanita? Kita nggak usah tanya kenapa harus dijelaskan seperti itu. Dari segi tekanan, memberedel majalah dan koran itu sama. Tahanan politik sama. Obsesi tentang pertumbuhan ekonomi, iya, benar ada. Tetapi kalau projek mega yang besar-besar itu terus ditetapkan, dipindahkan untuk family dan kroni, tidak melalui proses tender yang telus atau transparent, tidak melalui pembahagian yang adil, dan ini menjadi masalahnya. Tetapi saya akui threshold kita, asas ekonomi Malaysia itu masih relatif, masih kukuh kerana dasarnya itu lumayan pro market dalam beberapa hal. Cuma sustainability atau kemampanan ekonomi itu tidak boleh diukur dalam masa singkat. Kita dilihat dari medium term atau long term. Ini yang membimbangkan kami. Dari sudut medium term, kita kian tewas sedikit demi sedikit. Bukan saja dengan Singapura, tapi jauh ketinggalan dengan Vietnam, Thailand, dan kalau kita tidak waspada termasuk Indonesia. Dasar dari sudut kerangka pemikiran mereka dari segi politik itu hanya sebagai satu instrumen untuk pertumbuhan ekonomi, kata mereka. Jadi freedom atau kebebasan harus diketepikan, dimajukan pertumbuhan ekonomi. Dari sudut itu sama. Caranya Pak Harto itu seperti Raja Jawa, halus dan ya selengkoh silatnya. Pak Mahathir itu ya apa ya, Raja India gitu, agak keras orangnya.
Tapi dari segi dasarnya itu hampir sama. Apa itu? Yaitu politik dan kebebasan hak asasi diketepikan. Yang ditonjolkan itu polemik obsesi tentang pembangunan semata-mata. Walaupun pembangunan itu pembangunan negara, bukan pembangunan rakyat. Saya beda pendapat dengan mereka ini dari sudut itu. Soal yang disebutkan nilai Asia atau Asian values, economic growth. Ini untuk apa? Untuk rakyat, bukan untuk angka 600, 700, 8%. Maknanya apa kalau tidak menjurus kepada kepentingan rakyat? Inflasi 3%, 6%, itu angka-angka itu boleh memukau kalau tidak dilihat secara konkret kesan secara langsung pada rakyat. Dan ini isu yang pernah dikupas dengan cukup baik oleh Sujatmoko, dimensi manusia dalam pembangunan. Iya. Dan beliau ini menulis sebuah buku, intinya adalah bagaimana kebangkitan Asia ya disamakan dengan atau kesetaraan dengan negara-negara lain di dunia. Sekarang pemimpin dari negara mana yang menurut Anda mampu membawa Asia setara dengan negara-negara lain? Siapa sebenarnya tokoh Asia yang menurut Anda mampu? Saya lihat ada kekuatan dari pribadi Perdana Menteri India Manmohan Singh, orang yang pintar, kehidupannya sederhana dan cukup strict dari sudut menolak korupsi. Sistemnya masih korup, politiknya masih korup, tapi dirinya itu memang cukup tegas mengawal. Itu di Asia. Tapi di antara negara yang saya lihat dari dekat sekarang ialah Turki. Karena Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki itu merupakan satu tokoh Islam yang sederhana dan fokus pembangunan itu jelas. Tapi pembangunan beralih kepada rakyat. Karena kalau tidak, kalau kita pikir membangun, tapi rakyat dijejak, diruntuhkan, dirobohkan, itu tidak harus berlaku. Saya bertuah kerana isteri itu yang bukan saja jelita, tapi memang jelita hatinya. Tapi sebab itu saya di penjara nyanyi untuk dia keseorangan. 6 tahun. Apa kira-kira yang Anda nyanyikan? 6 tahun tak lama, hanya sekejap saja. Jadi istri Anda luar biasa ya. Ya. Apa yang membuat dia bangkit dan bersemangat untuk terus berjuang walaupun Anda di dalam penjara? Dia trainingnya itu ophthalmologis ya, doktor mata di Irlandia. Dan semasa saya kedudukan sebagai menteri, wakil perdana menteri, dia tidak pernah tertonjol. Dia masih doktor mata, jaga anak, kegiatannya persatuan orang-orang buta, dia begitu. Dia tidak terlalu menonjol sebagai isteri pembesar begitu dengan gayanya berlebih, kadang-kadang membosankan. Tetapi setelah dia lihat sendiri kezaliman begitu rupa, dia bangkit. Dan ini yang banyak mengejutkan rakan-rakan saya. Kerana Azizah itu sosoknya paling lembut, fragile, dan enggak pernah tegas atau keras suaranya. Tapi untuk membela keadilan. Dan yang baiknya, oleh kerana walaupun saya bebas, agenda itu diteruskan. Mana tidak hanya soal pribadi Anwar, tetapi soal keadilan buat rakyat. Dan untuk itu istri Anda dan Anda membentuk Partai Keadilan. Ya. Mendapat 1 kursi ya. Ya. Apa Anda tidak takut dengan keinginan Anda untuk terus berjuang mencapai posisi Perdana Menteri? Ada kemungkinan Anda masuk penjara lagi. Jangan minta begitu loh. Risikonya ada. Kerana saya banyak mendedahkan isu korupsi, isu penyelewengan besar, penyalahgunaan kuasa, kerakusan. Jadi saya dituduh umpamanya pro Indonesia, anti Malaysia, pro Cina, anti Melayu, pro Yahudi, anti Islam, pro Amerika, anti Timur. Jadi ini semua slogan-slogan yang dipermainkan oleh pemerintah diktator mana-mana negara pun. Saya tidak heran begitu. Saya tahu ada risiko dan saya mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan kita terus dapat dipelihara. Tetapi kita tidak ada pilihan. Apa pilihan kita? Tidur nyenyak
manakala rakyat derita. Senang dengan kekayaan yang boleh kita punggah sebesar mungkin. Bila kebebasan dinafikan, itu bukan pilihan buat saya. Ada tulisan reformasi, dan seorang Anwar Ibrahim harus melalui segala kendala untuk mencapai reformasi yang diidam-idamkan. Terima kasih banyak.